Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 414. Aku sudah makan. Olivia langsung menjawab dan kemudian berpikir sejenak sambil berkata lagi, gimana kalau aku temani kamu makan, setelah selesai baru aku pulang. Dengan mata berbinar Stefan berkata, ke ruangan aku saja. Olivia melirik ke orang-orang sekitar sambil bertanya, aku bukan orang di kantor kamu, memangnya aku bisa sembarangan masuk? Nggak akan masalah kalau aku bawa kamu masuk. Dia mengulurkan tangan ke arah Olivia dan disambut oleh perempuan itu dengan ragu-ragu. Senyuman di bibir Stefan semakin lebar ketika dia menggenggam tangan perempuan itu. Senyuman itu tidak disadari oleh Olivia sama sekali. Sebelah tangannya memegang kotak bekal yang diantar oleh Olivia, dan sebelah lagi menggandeng tangan Olivia. Dia membawa Olivia melewati tatapan terkejut setiap orang yang dia lewati, Pak Stefan. Pak Stefan. Setiap orang yang melihat Stefan akan menyapanya dengan santun. Semua orang juga akan tersenyum dan mengangguk pada Olivia serta menyapa perempuan itu. Banyak sekali yang mulai menebak siapa identitas Olivia sebenarnya. Sejak kapan direktur mereka memiliki kekasih? Lelaki itu benar-benar pintar menutupi rahasia. Kalau bukan karena mereka hari ini melihatnya, tidak akan ada yang percaya bahwa Stefan sudah memiliki kekasih. Pantas saja Amelia tidak datang mencari lelaki itu lagi, kemungkinan perempuan itu tahu Stefan sudah memiliki tambatan hati. Meski Amelia sedikit keras kepala dan angkuh, perempuan itu berasal dari keluarga terhormat. Wajar kalau dia merasa sombong dan angkuh serta tidak bersedia rebutan seorang lelaki dengan orang lain. Ada yang ingin mengambil foto mereka berdua, tetapi ditahan oleh orang di sampingnya sambil berkata, kamu mau mati. Berani sekali diam-diam fotoin Pak Stefan. Orang itu terlihat sedikit tidak mengerti dan membalas, aku nggak foto dari depan, hanya belakang saja. Bos kita itu lelaki incaran semua orang, ini berita besar. Aku nggak tahan mau sebar di media sosial. Walaupun punggung juga nggak boleh foto. Sebelum Pak Stefan yang publikasi, nggak ada yang boleh foto dan beberkan ke publik. Orang itu berpikir sejenak dan wajahnya mendadak memucat. Dia buru-buru menyimpan ponselnya dan mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menahannya. Mereka semua tahu apa sikap yang akan dilakukan oleh Stefan. Siapapun yang mengusik lelaki itu, maka mereka akan kehilangan karirnya dan pensiun dini. Jangan pikir mereka diam-diam mengambil foto Stefan maka lelaki itu tidak akan mengetahuinya. Di sekitar Stefan ada banyak sekali orang yang akan memberikan laporan-laporan pada lelaki itu. Hanya ada cerita yang tidak ingin diketahui oleh Stefan, tidak akan ada cerita yang tidak diketahui oleh lelaki itu. Olivia tidak mengetahui hal itu dan dia ditarik oleh Stefan masuk ke dalam gedung. Dia dibuat terkejut dengan suasana di dalam gedung perkantoran tersebut. Setelah Stefan membawanya masuk dalam ruang kerja, dia baru menyadari di depan ruangan tersebut tertulis, ruang wakil direktur. Dia baru mengetahui posisi lelaki itu di Aditama Group. Pintu ruangan tertutup dan dia langsung berkata, kamu selalu bilang kalau kamu itu hanya karyawan biasa. Jarang sekali ada kesempatan untuk ketemu dengan bos kamu. Tadi aku ada lihat di depan pintu tertulis ruangan ini ruangnya wakil direktur. Kamu benar-benar pintar menutupinya. Ini bukan ruang kerja aku. Stefan tampak lancar sekali berbohong. Wajahnya tidak terlihat ekspresi yang berarti. Dia berjalan ke arah sofa dan duduk di sana. Setelah Olivia mengikutinya, baru dia menjelaskan. Ini ruangan kerja atasanku. Ruangan besar yang terdapat sekat yang tadi kita lewati itu baru tempat kerja aku. Bukannya kamu membawakan aku makanan, aku takut kamu nggak nyaman dilihat orang makanya. Sengaja pinjam ruangan atasanku dulu. Ucapan lelaki itu bisa dikatakan setengah berbohong dan setengah fakta. Ruang kerja ini memang bukan miliknya.
Akan tetapi bohong ketika mengatakan Kelvin adalah atasannya. Olivia mempercayai lelaki itu. Dia duduk di hadapan Stefan dan berkata, apa yang harus membuatku nggak nyaman? Biarkan saja mereka lihat, aku cukup percaya diri dengan pesonaku. Mereka panggil kamu Pak Stefan, semuanya sopan sekali. Bab 415. Stefan membuka kotak bekal dan berkata, kalau kamu masuk ke dalam kantorku, kamu akan tahu kalau di kantorku ada banyak sekali kedudukan. Banyak sekali wakil direktur yang memegang divisi berbeda. Pokoknya di kantor aku nggak ada membedakan atasan atau bawahan. Olivia memeletkan lidahnya dan berkata, untung saja aku nggak ada kemampuan untuk kerja di kantor kalian. Kalau nggak, aku pasti nggak akan bisa ingat atasan sebanyak itu. Stefan meliriknya sekilas dan berkata, kamu yang sekarang sudah sangat baik, bebas dan penghasilannya juga nggak rendah. Kamu nggak tahu ada berapa banyak orang yang mengagumi pekerjaan kamu yang bebas. Aku hanya nggak terbiasa diatur sama orang lain, makanya begitu tamat aku langsung buka toko bersama dengan Junia. Toko ini juga bantuan keluarga Junia yang bantu, kalau nggak kami juga nggak mungkin bisa dapat hak usaha toko itu. Tidak mudah membuka usaha di depan sekolahan. Pohon itu dibeli dari toko online aku. Olivia melihat pohon yang diletakkan di atas meja kerja Kelvin. Stefan hanya berdeham karena tidak ingin sekali melihat pohon itu. Karena pohon itu didapat dengan tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Tadi waktu lewat ruangan bersekat itu kamu nggak lihat. Setiap meja kerja di sana ada pohon yang sama. Ada patung juga, apapun itu dibeli langsung dari toko kamu. Olivia langsung merasa bangga dan sambil tertawa berkata, untung kamu dan Kelvin menawarkannya, selain itu jasa Amelia juga cukup besar. Dia bantu mengunggah ke media sosial dan bantu mempromosikan aku. Dia juga minta kakaknya beli karya aku untuk dipajang di ruang kerjanya. Sekarang penghasilan aku di internet jauh lebih besar dibandingkan toko asli. Kalau teman semakin banyak, maka hidup akan jauh lebih mudah. Kalau saja semua teman sama seperti Amelia yang begitu mendukung, maka dia akan jauh lebih mudah. Stefan terdiam. Karya istrinya terpajang di ruang kerja saingannya juga. Dia masih belum berhasil masuk ke Sanjaya Group. Istrinya jauh lebih hebat karena bisa menguasai seluruh Sanjaya Group. Bagus. Tidak heran kalau Olivia istrinya Stefan, sama hebatnya dengan dia. Kalau Olivia tahu apa yang dipikirkan dalam kepala Stefan pasti akan langsung mengatakan Stefan terlalu percaya diri. Setelah tahu bahwa ruangan itu adalah ruangan atasan Stefan, Olivia hanya berani melihat-lihat saja dan tidak berani sembarangan jalan. Setelah itu pandangannya kembali pada sosok Stefan. Dia tersenyum lebar sambil menatap lelaki itu makan dan bertanya, enak nggak? Masakan Bilesti lumayan enak. Tapi aku jauh lebih suka masakan kamu, lebih enak. Aku merasa masakan Bilesti jauh lebih enak dari masakanku. Stefan menatapnya penuh arti dan membuat jantung Olivia berdegup cepat. Apa yang terjadi? Dulu wajahnya tidak pernah memerah dan hatinya juga tidak gusar ketika lelaki itu menatapnya. Kenapa sekarang jantungnya berdegup cepat dan ingin menghindar, tetapi tidak rela pergi? Kamu beneran nggak bisa izin? Nggak bisa, aku besok saja baru izin. Lusa sudah hari Sabtu dan aku bisa istirahat 3 hari. Olivia tidak mengerti dan bertanya, kalau hari ini nggak izin, untuk apa besok izin? Hari ini sangat penting, pekerjaannya harus diselesaikan. Besok nggak ada pekerjaan apapun yang penting jadi bisa izin untuk istirahat. Nggak ada yang bisa protes. Olivia membulatkan mulutnya. Oh iya. Tadi aku ketemu sama Kelvin dan Nenek. Nenek terlihat nggak senang, apa yang terjadi? Stefan makan sambil menjawab, ribut sama papa aku, karena marah makanya Nenek langsung kabur dari rumah. Dia tarik koper ke kantorku dan curhat sama kami berdua. Malam ini Nenek bakalan tinggal di rumah kita. Kok bisa ribut? Tanya Olivia dengan perhatian. Dia ingat ayah mertuanya sangat berbakti pada Nenek. Aku juga nggak tahu, aku tanya Nenek tapi dia nggak bilang. Aku telepon papa dan tanya dia, papa juga nggak berbicara apapun.
Kalau gitu kita jangan tanya lagi. Nenek tinggal di rumah kita agak lama saja. Besok kamu juga nggak kerja, kebetulan bisa temani nenek jalan-jalan. Biarkan dia senang-senang dulu. Bab 416. Dia bakalan lebih nggak bahagia lagi kalau aku yang temani dia. Nenek selalu bilang aku seperti patung yang nggak bisa ngobrol. Dia jauh lebih suka denganmu. Kalau gitu kita berdua bawa nenek jalan-jalan saja, kata Olivia. Tepat sekali sesuai dengan keinginan Stefan, dengan cepat dia berkata, iya. Di daerah barat ada resort, besok aku bawa kamu dan nenek ke sana. Lusa merupakan hari di mana kakak iparnya dan Roni membicarakan perihal perceraian mereka. Sebagai keluarga dari pihak Odelina, mereka harus ikut datang membantu. Oleh karena itu dia hanya memiliki 1 hari di besok hari saja untuk jalan dengan istrinya. Resort itu merupakan salah satu aset di keluarga Anitama. Dibangun untuk publik dan setiap tahunnya memiliki pengunjung yang menggunung. Katanya di sana sangat indah dan seru. Aku nggak pernah pergi, jadi nggak tahu gimana. Olivia mengeluarkan ponselnya dan mencari tahu foto resort yang dimaksud oleh Stefan. Setelah melihatnya, dia mulai tidak sabar menunggu hingga esok hari. Stefan yang mengatakan bahwa dia tidak selera ternyata menghabiskan masakan Olivia dalam waktu beberapa menit saja hingga ludes tak tersisa. Stefan ingin membersihkan kotak bekalnya, tetapi langsung ditahan oleh Olivia dan berkata, biar aku saja, kamu sudah kerja capek sekali hari ini. Istirahat saja, ruangan atasanmu ini sangat nyaman. Kamu bisa baring di sofanya dulu dibandingkan kamu tidur di meja kerjamu. Perhatian Olivia membuat hati Stefan menghangat. Stefan yang memang sangat ngantuk langsung tiduran di sofa ketika Olivia tengah mencuci kotak makannya. Saat Olivia selesai, dia menemukan Stefan yang sedang tertidur. Langkah kakinya menjadi sangat pelan ketika melangkah ke samping lelaki itu dan menatap Stefan yang sedang tertidur dalam diam. Lelaki yang tampan ketika tidur ternyata tetap tampan. Olivia meletakkan kotak bekal dan duduk di samping lelaki itu dan lanjut menikmati raut wajah Stefan ketika tidur. Lelaki ini sangat sombong dan dingin. Ketika mereka mengurus surat pernikahan pertama kalinya, Stefan bahkan tidak bersedia berbicara dengannya, entah sejak kapan. Sikapnya mulai menjadi sedikit lebih hangat dan ucapannya juga menjadi sedikit lebih banyak. Rasa percaya juga sedikit demi sedikit mulai terbangun. Semua orang mengatakan perasaan seseorang dibangun sedikit demi sedikit dan akhirnya Olivia mempercayai perkataan itu. Dia dan Stefan yang sekarang belum bisa dibilang memiliki perasaan yang sangat dalam, tetapi jauh lebih meningkat dibanding pertama kali. Setidaknya lelaki itu bisa perhatian dengannya dan Olivia juga bisa menjadi lebih perhatian dengan Stefan. Olivia memanfaatkan momen ketika lelaki itu tidur untuk menyentuh wajah Stefan. Mulutnya bergumam, waktu pertama kali menyentuh wajahmu, respons kamu membuat aku tertawa keras. Seakan-akan aku seperti serigala hidung belang. Sekarang aku bisa pegang sesuka hati. Hihihi. Stefan, Olivia mendekati telinga lelaki itu dan berbisik, hubungan kita berdua sekarang sudah lumayan, gimana kalau kita pikirkan untuk terus hidup bersama seterusnya? Kita nggak usah cerai ya. Stefan yang tertidur tidak mendengar ucapan Olivia. Jika tidak, dia pasti akan sangat bahagia sekali. Tahu kalau Olivia memiliki pemikiran itu, dia tidak perlu diam-diam mencuri perjanjian mereka dan memusnahkannya. Sebaiknya kita tunggu sampai kontraknya habis saja. Olivia merasa kebersamaan mereka masih kurang lama, sebaiknya jangan semudah itu membicarakan kehidupan mereka selanjutnya. Mendadak Olivia teringat dia meletakkan kontrak perjanjian itu di. Dia tidak peduli dengan kontrak itu lagi karena dari awal Olivia memang mau hidup bersama dengan Stefan. Sehingga dia tidak menyembunyikan kontrak itu dan meletakkannya di sembarangan tempat. Sepertinya dia simpan di laci meja rias. Bab 417. Akan tetapi meja riasnya tidak ada kontrak itu lagi. Sepertinya dia menggambar aksesoris rambut itu di kontrak perjanjian itu. Mata Olivia melebar seketika.
Dia melotot pada Stefan yang tertidur karena lelaki itu membuang hasil gambarnya tanpa sengaja dan kertas itu juga merupakan kontrak mereka. Lebih tepatnya kontrak yang ada di tangannya saja yang sudah lenyap. Stefan pasti masih menyimpannya seperti harta karun. Jari tangannya menusuk wajah Stefan yang tidak ada reaksi sama sekali. Telunjuknya menusuk pipi lelaki itu lagi dan berkata, "Punya aku sudah kamu lenyapkan tanpa sengaja, sedangkan punyamu masih ada sama kamu. Nggak adil. Aku nggak ada jaminan sama sekali." Apakah dia perlu mencuri kontrak milik Stefan dan melenyapkannya? Begitu jauh lebih adil. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kontrak tersebut sehingga tidak ada yang bisa mengakhirinya. Begitu jauh lebih tenang bagi Olivia. Teringat bahwa Olivia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke kamar lelaki itu membuat dia merasa pusing. Apa yang harus dia lakukan agar bisa mencuri dan memusnahkan kontrak itu? Apakah dengan membuat Stefan mabuk atau memukulnya hingga pingsan? Atau Olivia harus menggodanya? Perempuan itu memikirkan berbagai cara yang pada akhirnya ditolak oleh Olivia. Lebih baik dia tunggu kesempatan itu tiba saja. Olivia pikir dia harus menunggu waktu yang sangat lama agar bisa masuk ke kamar Stefan. Ternyata malam ini sudah ada kesempatan yang bagus. Nenek datang tiba-tiba, dia dan Kelvin tidak langsung ke tokonya Olivia begitu selesai makan. Keduanya istirahat sejenak di hotel hingga pukul 9 malam baru meminta Kelvin mengantarnya ke rumah Stefan. Ketika jam 10 malam, Sarah menarik kopernya dan berdiri di depan rumah Stefan. Dia menekan bel sebanyak 2 kali. "Siapa?" B1 Lesti bertanya sambil melangkah ke arah pintu. Dia membuka pintu dan melihat Sarah di sana. Ekspresi perempuan itu tampak sangat terkejut. "Nyonya Sarah. Kenapa Nyonya datang?" "Stefan dan Olivia nggak ada. Masih dalam perjalanan pulang dan belum sampai rumah. Saya pulang duluan. Setiap malam Odelina akan menjemput Russell sehingga Bi Lesti tidak perlu ada di toko." Lesti melihat Sarah yang menarik kopernya masuk ke rumah dan bertanya, "Nyonya, ini. Mulai malam ini saya akan tinggal di sini." "Lesti, waktu Olivia ada di rumah jangan panggil saya dengan sebutan Nyonya. Gimana cara Stefan membawa kamu kemari?" Bi Lesti menutup pintu dan membawa Sarah masuk ke rumah sambil menjawab, "Katanya saya pernah jaga Sandi." "Kalau gitu anggap saja kita sudah kenal lama. Perhatikan panggilan kamu saja." Bi Lesti tertawa dan berkata, "Baik, akan saya perhatikan. Nyonya, duduk dulu. Saya ambil air di belakang." Sarah mengangguk tetapi tidak duduk. Dia hanya mengelilingi rumah hingga terakhir dia berhenti di depan kamar Stefan. Tangannya terulur dan membuka pintu, ternyata terkunci dan membuat dia bergumam tidak jelas. Setelah itu dia merenggang aan-awau kembali di sofa. Sarah bertanya, "Mereka berdua masih pisah kamar?" "Iya, kamarnya dan Stefan selalu terkunci karena takut Non Olivia masuk." "Dasar bocah bandel," umpat neneknya. Pantas saja Olivia bilang meski dia bersedia memaksa Stefan, lelaki itu juga tidak akan terpancing. "Dasar lelaki angkuh. Nyonya begitu turun tangan maka hubungan mereka pasti akan meningkat pesat. Berdasarkan perhatian aku selama 2 hari ini, mereka berdua sepertinya mulai muncul benih-benih cinta. Meski belum terlalu besar, setidaknya dan Stefan bisa inisiatif duluan." Non Olivia sedikit takut tapi juga mau, mungkin masih belum merasa begitu terjamin. Rasa aman dalam hati Olivia masih belum cukup, semua karena Stefan kurang inisiatif. Sarah menghela napas dan berkata, "Bocah itu merupakan anak yang cukup lama bisa dekat dengan orang. Hubungan mereka di tahap sekarang sudah sangat lumayan. Saya pikir perlu waktu 1 tahun lebih baru bisa ada kemajuan." Benar-benar bikin pusing. Selama ini dia memang hidup dengan sangat nyaman. Ketika suaminya masih hidup, mereka berdua saling mencintai. Setelah menginjak usia tua, mereka memiliki anak dan cucu yang sangat berbakti. Cucunya juga semuanya berpotensi, yang membuatnya khawatir hanya urusan pernikahan para cucunya. Bab 418. Jangan bicarakan 8 adiknya Stefan yang lain.
Hanya Stefan seorang saja sudah membuatnya pusing. Ketika suaminya belum meninggal, dia pernah mendeskripsikan ke-9 cucunya. Katanya Stefan merupakan cucu yang paling berbakti pada Sarah, tetapi juga yang paling membuat Sarah khawatir. Dengan sifat yang dimiliki Stefan, kalau Sarah tidak ikut campur maka dia akan lajang selamanya. Dilihat dari keadaan sekarang, ternyata apa yang dikatakan suaminya memang benar. Nyonya, masalah perasaan tidak bisa buru-buru. Ini masalah penting dalam hidup dan butuh waktu seumur hidup. Kalau Olivia nggak mengenali seseorang dengan baik, nggak hanya masa mudanya yang habis, tapi ada harga yang lebih mahal yang harus dia bayar. Terdengar suara pintu terbuka dari arah luar. Dan Stefan dan Non Olivia sudah pulang. Ingat dengan panggilanmu. Peringat Sarah lagi. Bilesti mengangguk dengan cepat. Kedua suami istri itu masuk dan melihat Bilesti tengah menemani Sarah menonton. Pak Stefan, Bu Olivia, kalian sudah pulang. Bilesti bangkit dan tersenyum sambil berkata, Pak Stefan, nenek datang. Nenek. Olivia mendekat dan berkata, nenek pulang duluan ya. Aku baru bilang sama Stefan kenapa nggak lihat nenek ke toko. Kalau nenek ke toko, takutnya malah mengganggu kamu kerja. Jadi nenek minta Kelvin antar ke sini saja langsung. Di keluarganya Stefan, Olivia paling dekat dengan nenek Sarah. Keduanya bagaikan nenek dan cucu kandung. Mereka seperti tidak pernah kehabisan bahan cerita dan membuat Stefan merasa iri. Kenapa ketika bersamanya Olivia tidak punya cerita yang tanpa batas? Apakah rencana sang nenek pindah ke sini untuk rebutan Olivia dengan dirinya? Wah, gawat. Olivia mendadak teringat sesuatu, dia menepuk paham Stefan dan berkata, Stefan, rumah kita hanya ada 3 kamar yang ada kasur, malam ini nenek tidur di mana? Ketika mereka membeli bahan kasur untuk Bilesti, seharusnya dia membeli sebuah kasur lebih untuk diletakkan di kamar tamu. Begini akibatnya, neneknya datang dan mereka tidak ada persiapan apapun. Stefan melihat tangan yang menepuk pahanya dan kemudian menoleh ke arah neneknya. Dia meminta neneknya untuk datang ke toko Olivia ketika selesai makan siang. Akan tetapi neneknya justru langsung datang ke rumahnya. Mereka berdua pulang saat hari sudah gelap, karena kamar tidak ada persiapan maka dia hanya bisa tidur dengan Olivia dulu. Dengan sikap nenek, Stefan berani berkata kalau neneknya bakalan mengusir Olivia dari kamar. Stefan tahu kalau neneknya tinggal di sini tujuan utamanya adalah agar mereka bisa tidur di kamar yang sama. Olivia, nenek tidur sama kamu saja, kata nenek. Boleh juga, asal nenek nggak keberatan. Neneknya tertawa dan berkata, justru nenek takut kamu yang keberatan. Aku nggak akan keberatan sama nenek. Nenek, aku bawa koper nenek ke kamar dulu. Olivia bangkit dan membantu menarik koper untuk dibawa ke kamarnya. Neneknya Stefan ikut berdiri dan di waktu yang bersamaan dia mendelik pada cucunya. Stefan mengerti dengan lirikan neneknya itu. Wajahnya mengetat dan tidak bersuara. Setelah neneknya masuk ke kamar, dia dan Olivia tidak keluar lagi. Stefan duduk sesaat kemudian ikut bangkit dan masuk ke kamarnya. Orang yang paling terakhir masuk ke kamar adalah Bilesti. Dia tidak lupa mengunci pintu kamar terlebih dahulu agar Sarah tidak bangun tengah malam dan minta tidur dengannya. Stefan juga mengunci pintu kamarnya. Namun baru berjalan beberapa langkah, kakinya berhenti. Keningnya berkerut sesaat dan dia bimbang selama beberapa saat. Setelah itu dia membuka kembali kunci pintu kamarnya. Bab 419. Di dalam kamarnya Olivia, perempuan itu tengah membantu nenek mengeluarkan barang dari dalam koper. Neneknya bahkan membawa gelas. Minumnya kemari. Nenek, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa nenek mau pindah keluar dari rumah? Hufet, jangan diungkit lagi. Semua karena anak dan cucu yang nggak berbakti. Setiap hari kerjaannya buat nenek khawatir dan nggak ada yang mau perhatian sama nenek. Lebih baik nenek lepas tangan dan pindah dengan kalian selama beberapa waktu aja. Biarkan nenek hilang dari hidup mereka. Setelah Olivia meletakkan barang-barang milik neneknya,
dia masuk ke kamar mandi dan bantu untuk mengisi air mandi sambil berseru, "Nenek, air mandinya sudah siap. Nenek mandi air hangat dulu." Sarah menyahut dan bergegas mengambil baju tidurnya untuk masuk ke kamar mandi. Selama ini nenek ingin anak atau cucu perempuan karena perempuan lebih perhatian. Kamu lihat setelah nenek datang, Stefan nggak datang dan perhatian sama nenek. Tetap Olivia yang paling perhatian. Olivia tertawa dan berkata, "Nenek, waktu nenek mau jodohin aku dan Stefan ada bilang kalau Stefan itu perhatian. Nenek, ada untungnya juga ada anak dan cucu lelaki. Nggak perlu capek-capek buat mereka. Sudah seharusnya nenek hidup bahagia dan nyaman, jangan selalu khawatir." Menurut Olivia, semua anak dan cucu serta menantunya nenek Sarah sangat berbakti. Nenek juga mau nggak khawatir, tapi nggak bisa. Nenek pernah bilang Stefan orang yang perhatian dan pengertian. Kamu bisa merasakannya nggak? Nenek nggak salah ngomong kan? Olivia tertawa tanpa suara. Ketika Stefan perhatian, dia sungguh sangat perhatian dan pengertian sekali. Tidak hanya Stefan, semua orang juga akan begitu. Ketika seseorang tengah perhatian dengan orang lain, maka orang itu akan selalu memikirkannya dan mempertimbangkannya. Setelah Sarah selesai mandi, dia berbaring di kasurnya Olivia. Ketika Olivia keluar dari kamar mandi, neneknya sudah terlelap dan masuk di alam mimpi. Hanya saja ternyata sang nenek mendengkur dan suaranya sangat nyaring sekali. Olivia terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Selain saat minum alkohol dia bisa tertidur dengan sangat lelap, umumnya Olivia akan sulit sekali terlelap. Dia menghela napas dan naik ke kasurnya dengan pasrah. Olivia berbaring di samping neneknya. Ada 2 bantal di tempat tidurnya, tetapi hanya ada 1 selimut saja. Nenek Sarah tidak hanya mendengkur, dia juga menguasai semua selimut. Olivia hanya bisa menutupi tubuhnya dengan sudut selimut saja. Olivia tidak tahan untuk tidak menutup kedua telinganya ketika mendengar dengkuran nenek, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah mencoba untuk terlelap selama 10 menit, akhirnya dia tidak tahan. Olivia mengambil bantal dan turun dari kasur. Awalnya dia juga ingin mengambil selimut, tetapi pikiran tersebut lenyap ketika melihat nenek menggulung sebagian selimutnya. Dia juga tidak bisa menarik paksa selimut tersebut. Bisa-bisa neneknya masuk angin dan demam. Tidak mungkin baru 1 malam neneknya ke sini, Olivia sudah membiarkan sang nenek demam dan masuk angin. Semua orang akan menyalahkannya dan membuat dirinya tidak enak hati untuk melakukannya. Olivia menyerah dengan selimut sehingga dia mengambil sebuah jaket tebal dari dalam lemari. Kemudian dia menggendong bantal untuk keluar dari kamar. Keadaan di luar kamar sudah gelap gulita. Olivia juga tidak membuka lampu dan langsung berbelok ke arah kamar Bilesti. Awalnya dia mengetuk pintu dan berkata dengan suara kecil, "Bilesti, sudah tidur?" Bilesti belum tidur tapi dia tidak menjawab sama sekali. Ketika Olivia mengetuk pintu dan memanggilnya lagi, Bilesti menarik selimut dan menutupi kepalanya untuk tertidur dan memilih untuk tidak mendengar. Bilesti. Karena gagal membangunkan Bilesti, dia mencoba membuka pintu kamar perempuan itu dan ternyata terkunci dari dalam. Meski dia mengambil kunci cadangan, Olivia juga tidak bisa membuka pintu kamar itu. Dia tidak bisa masuk kamar Bilesti dan di kamarnya ada nenek yang tengah mendengkur dengan keras. Olivia terdiam sesaat kemudian dengan lemas berjalan ke arah sofa ruang tamu. Dia duduk di sofa dan akhirnya berbaring di sana dengan berselimut jaketnya. Mungkin memang alam sedang bersahabat dengan neneknya, tiba-tiba di luar sana turun hujan deras. Cuaca di rumah tersebut berubah menjadi sangat dingin sekali. Jaket Olivia hanya mampu menutupi tubuhnya tetapi tidak bisa menutupi kakinya yang kedinginan dan membuat dia sulit tertidur. Olivia bangkit lagi dan bersiap untuk mengambil kaos kaki di kamarnya. Bab 420. Baru saja berjalan beberapa langkah, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Bukan kamarnya melainkan kamar Stefan, lelaki itu mengenakan baju tidur yang tebal dan nyaman dan keluar sambil memegang gelas. Sepertinya dia ingin mengambil air minum, kedua suami istri itu bertatapan sejenak.
Kemudian Stefan menyalakan lampu sambil bertanya, masih belum tidur. Dengan malu Olivia berkata dengan suara kecil, Stefan, nenek kamu tidur mendengkur dan suaranya keras sekali. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Stefan berjalan ke depan kamar Olivia dan membuka pintu kamarnya. Dia melongokkan kepala dan melirik sejenak. Memang terdengar suara dengkuran neneknya yang sangat nyaring. Stefan langsung bisa menebak itu bohongan. Dia menutup pintu kamar dengan perlahan dan berbalik ke arah Olivia sambil berkata, "Lalu kamu mau tidur di mana?" "Aku ingin tidur sama Bilesti, tapi dia sudah tidur dan nggak mau bangun. Pintu kamarnya juga sudah dikunci dan aku nggak bisa masuk. Makanya aku cuma bisa tidur di sofa." Stefan menuangkan air untuk dirinya. Dia menemukan bantal dan juga jaket di atas sofa. Malam ini dingin sekali dan lagi hujan. Kaki aku kedinginan dan gak bisa tidur juga makanya mau ambil kaos kaki di kamar. Stefan, besok kita beli selimut lebih dan juga kasur untuk kamar tamu. Awalnya mereka pikir hanya tinggal berdua, 2 kasur saja sudah cukup dan kamar tamu tidak perlu diisi. Ketika Bilesti datang, mereka hanya membeli 1 kasur tambahan saja dan juga lemari. Sedangkan kamar tamu yang 1 lagi dibiarkan tetap kosong. Alhasil Olivia tidak mempunyai tempat untuk tidur. "Di kamar kamu kan ada air?" tanya Olivia. Ketika dia membantu Stefan mencuci muka, dia melihat semua yang dibutuhkan ada di kamar lelaki itu. "Aku nggak ada air panas di kamar," kata Stefan dengan tenang. Olivia hanya membulatkan mulut dan duduk di sofa lagi. Dia melihat Stefan sudah menuangkan air dan langsung masuk ke kamarnya. Stefan yang sudah tiba di depan pintu kamar langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh. Mata hitamnya menatap perempuan itu dengan lekat. Dia diam dan menunggu ucapan Olivia yang selanjutnya. Di kamar kamu ada selimut lebih?" "Nggak ada." "Kalau gitu kamu boleh lepaskan sprei kasur kamu buat aku selimutan 1 malam." "Nggak boleh. Kamu lelaki bukan? Nggak lihat istrimu nggak ada tempat tidur dan nggak ada selimut." Stefan mendekat dan meletakkan gelasnya di meja nakas. Dia berbalik dan kedua tangannya diletakkan di sisi tubuh Olivia. Tubuhnya yang tinggi menunduk dan membuat Olivia merasa terintimidasi. Dada lelaki itu terlihat dari balik piyama tidurnya ketika posisinya menunduk. Olivia tidak tahan untuk tidak melirik ke dalam sana. "Lihat begitu saja nggak bisa memastikan aku itu laki-laki. Kamu harus coba sendiri baru tahu." Olivia langsung menarik pandangannya dan bertatapan dengan Stefan. Setelah itu dia tertawa dan berkata, Aku hanya nggak tahan makanya sembarangan ngomong." "Kamu laki-laki asli." Cerita bersambung.